Baik, Bu Eli ada apa ya? Tadi mencari saya? Sepertinya ada hal yang ingin Ibu Oh, Eli bicarakan. ya ini cuma mau tanya, Pak Andi itu hari ini ada waktu senggang nggak ya? Kebetulan saya udah senggang Bu ini Bu. Tadi pagi aja mengajar, habis itu sudah free nggak ada jam nih sampai sore. Gimana Bu? Berarti udah nggak ada siswa lagi ya, nggak ada jam lagi ya? Nggak ada Bu, tidak ada. Ya, Ini tinggal ada ekstra nggak Pak? ya nanti sore itu masih ekstra, masih nanti sore Bu. Jadi siang ini agak santai. Ya, kalau gitu bisa kita bicara-bicara sebentar, kita sharing-sharing sebentar, boleh minta waktunya Kak? Oh boleh Bu Eli. Emangnya ada apa ya Bu Eli ya? Sepertinya kok ini apa namanya Bu Eli seperti serius sekali nih. Ada yang hal-hal yang ingin dibicarakan dengan saya. Gini loh Pak, Pak Andi itu kan ngajar di kelas saya juga, PJOK ya? Iya. Nah, eh, gimana Pak pembelajaran PJOK di kelasnya Pak Andi untuk kelas saya? Oh ya kelas jenengan tuh memang cukup unik ya Bu ya. Karena kelas satu ya mungkin eh, karakternya ya berbeda-beda, ya mungkin masih susah diatur. Jadi terus mereka juga belum pada bisa membaca. Jadi pemahamannya juga masih masih kurang ya begitu ya Bu ya. Hmm, Memangnya eh, Bu Eni ini ingin berbincang-bincang dengan saya. eh, Apa sih yang Ibu harapkan dari bincang-bincang ini Bu? Kok Ibu tanya-tanya tentang pembelajaran di kelas satu, di kelasnya Ibu sendiri? ini, ini loh Pak, ini loh, si A itu loh Pak, itu tuh kalau di kelasnya jenengan pripun? Hmm, ya itu memang lain Bu, anaknya memang Nyun Sewu ya. Itu memang agak ya mungkin memang belum bisa baca, jadi ya mungkin pemahamannya juga mungkin masih masih agak lambat ya Bu ya. Mungkin kalau di PJOK seperti itu Bu dianya si A itu. Tapi kalau untuk di kelas saya juga kurang kurang tahu sih, mungkin hampir sama Bu karena saya juga kalau PJOK itu di kelas dulu jadi ya mungkin hampir sama karena juga ada sisi kognitifnya juga di PJOK mungkin begitu Bu Eli. Eh, Nah, kalau ini, kalau untuk anak yang itu kan dia belum bisa membaca dengan baik memang. Kalau kalau di apa, di pembelajaran PJK misalnya di praktek di lapangan tuh loh Pak, saya ingin tahu apakah ada perbedaannya ketika di kelas sama di lapangan? hmm, Kalau di lapangan mungkin berbeda Bu karena tetapi kalau di kelas itu sama karena di PJOK kan saya juga teori dulu yang dia juga Mhm. belum bisa membaca, belum bisa memahami itu memang memang apa namanya memang sama ya Bu ya. Tetapi kalau di lapangan kan memang berbeda Bu, karena kita di lapangan itu praktek ya Bu Eli ya. Bu Eli mohon maaf ini Mmm. apa namanya eh, sepertinya Anda ada permasalahan dengan pembelajaran di kelas Anda ya Bu ya. Mungkin begitu Bu Eli. Gini loh Pak, si A itu kok lebih cenderung kalau misalnya saya suruh anteng, diam sedikit, memperhatikan gitu loh Pak, itu kok dia itu cenderung lebih aktif. Nah, itu saya itu ingin tahu di tempatnya Pak Andi itu dia tuh seperti apa gitu. Ya sama Bu, kalau di kelas saya juga memang anaknya juga susah diatur seperti itu. Tetapi kira-kira dari Bu Eli sendiri tahu nggak penyebabnya si anak ini kenapa kok susah diatur? Kenapa tadi kok susah memahami? Itu kira-kira kalau dari Bu Eli sendiri gimana Bu? Saya pernah bicara sih Pak sama temennya. Temennya Iya. itu kan pernah cerita. Maksudnya gini, kenapa sih teman kamu itu kok apa lebih banyak jalan, lebih banyak apa main-mainnya di kelas daripada memperhatikan bu guru kok dia lebih asik sendiri gitu kan. Saya coba tanya gitu sama temennya. Nah, temennya itu bilang, "Tapi itu saya nggak tahu, Bu." Dia bilang kan gitu. Dia dari dulu memang suka seperti itu. Nah, saya itu bingung, Pak, gimana caranya biar anak itu bisa memperhatikan saya ketika di kelas. Seperti itu loh, Pak. Ada Hmm, solusi nggak, Pak, dari Pak Andi? Ada saran nggak buat saya? hmm, begitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Mhm. sendiri, kira-kira aja ini Bu, kira-kira.
faktor apa yang paling memungkinkan dari si anak ini melakukan hal tersebut, Bu? Atau mungkin anak ini jadi suka main-main sehingga pemahamannya kurang, itu kira-kira faktor apa yang mungkin dari pengetahuan Ibu? Kalau saya lihat dia itu memang super aktif ya Pak, tapi kan ada beberapa anak di kelas saya yang aktif juga, tapi bisa saya kendalikan. Nah untuk yang dia itu loh Pak, gimana ya Pak? Barangkali murid jenengan itu ya memang kalau memang apa namanya anaknya memang aktif, terus apa namanya yang itu ya memang itu anak yang luar biasa Bu ya. Enggak. Terus kalau sebenarnya di dalam pembelajaran Ibu itu si murid tersebut dalam menerima pembelajaran itu gimana Bu? Sebetulnya dia itu bisa loh Pak, kecuali yang ini, yang membaca. Untuk yang matematika dia saya kasih pelajaran itu bisa, tapi hitungan bukan yang ada kalimatnya. Nah itu Pak yang bikin saya itu agak bingung dikit gitu loh Pak. Apa saya harus istilahnya saya kasih waktu tersendiri untuk dia belajar membaca atau bagaimana gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau dalam hal membaca bisa, itu yang membaca bisa atau Untuk yang matematika? hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan Yang bisa, hitung-hitungan tapi yang itu. dalam hal membaca tidak bisa. Baik ya Bu ya. Oh berarti itu mungkin memang si anak itu masih apa ya namanya Bu? Untuk pemahaman literasinya masih kurang ya Bu ya. Mungkin begitu. Oh kira-kira ini Bu, kira-kira saja. Ini kalau seberapa besar sih harapan Ibu terhadap si anak tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, saya berharap banyak Pak, biar dia tidak terlambat, tidak ketinggalan dengan temannya yang lain. Jadi saya tuh sering gini mengajarkan dia itu untuk lebih lama gitu. Maksudnya ketika anak-anak pulang, saya itu mencoba untuk ngajarin dia membaca Pak. Jadi ya pulangnya agak telat gitu loh. Tapi selama ini menurut perhatian menurut pengamatan saya, anak itu ada sedikit kemajuan, Pak. Karena dari dulu waktu dia masuk itu kan dia memang sama sekali belum bisa mengenal huruf atau mengeja untuk yang dua huruf atau satu suku kata kayak gitu. Tapi kemarin sudah bisa. Tapi belum bisa untuk yang huruf mati, Pak. Nah, di situ saya tuh ingin tahu kalau di kelasnya Pak Andi untuk yang PJOK itu si anak itu seperti apa? Apakah sama seperti di kelas saya atau bagaimana? Saya itu jadi bingung, Pak, mau melakukan pembelajaran lebih jauh ke dia itu seperti apa gitu loh. Baik Bu Eli, seenggaknya dengan cara Bu Eli tadi kan sudah memberikan respon ya, baik dan positif juga untuk anak tersebut, memberikan perlakuan khusus kepada si anak biar bisa membaca ya, mungkin menambah jam di setelah akhir. Nah, dan Bu Eli juga sebenarnya tadi sudah mengetahui beberapa penyebabnya permasalahan ini ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin gimana menurut Bu Eni langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau saya minta bantuannya ke Pak Andi, bisa nggak? Nah, ini ya kalau dari Ibu sendiri coba gimana langkah-langkah dari Ibu Ya sendiri? gini loh Pak, maksud saya mau minta bantuannya ke Pak Andi itu ketika pembelajaran saya, Pak Andi ada waktu senggang, nah kita sama-sama gitu loh Pak ngajarin dia gitu. Misalnya diajari dengan belajar di luar kelas sambil bermain, belajar membaca, tapi juga dengan bekerja sama dengan Pak Andi gitu. Kira-kira ke Pak Andi ada waktu nggak untuk melakukan seperti itu, pembelajaran Oh, bersama? ya bisa saja Bu seperti itu. Cuman ya mungkin tidak setiap hari ya, karena kan saya juga ada jam lain ya Bu Eli ya. Tapi itu boleh juga Bu Eli, itu salah satu langkah yang bagus untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelasnya Bu Eli. Bu Eli, juga ini, saya juga teringat kepada ini ya, dulu juga ada murid
yang seperti itu, tetapi siswa ini memang memerlukan bimbingan yang lebih, ya, agar si anak ini juga tadi kan memang sangat lemah ya membaca ya Bu ya. Padahal dasarnya di kelas 1 itu kan memang anak kalau tidak bisa membaca ya nanti memahaminya juga akan sulit, kan seperti itu Bu ya. Karena sebelum paham dia pasti harus bisa baca terlebih dulu. Ya itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, seperti yang Ibu minta tadi, saya juga bersedia membantu, nanti kita kolaborasi untuk mengatasi masalah dari ya terutama si A dan beberapa temannya yang masih lemah dalam hal membaca tadi. Bu Eli, setelah melakukan apa namanya kegiatan ini, kira-kira kapan ya Bu ya akan dilakukan atau bagaimana cara melakukannya agar tujuan atau kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau pelajaran PJOK kelas 1 itu hari apa toh, Pak? Yang Harinya maksudnya hari yang Rabu, Bu. yang hari Rabu. Iya, Kalau hari Rabu itu berapa jam di lapangan, Pak? 3 jam, Bu. Biasanya 3 jam di lapangan. 3 jam, iya, iya. Hari Rabu itu Pak Andi di jam terakhir ada waktu enggak? Oh bisa Bu, hari Rabu bisa karena sorenya juga ada ekskul drum band, jadi hari Rabu siang bisa. Maksudnya gini Pak, anak-anak itu kan pulang jam 11. Nah, nanti kita bisa melakukan pembelajaran bersama itu untuk si anak itu mungkin bisa setelah jam pelajaran atau setelah jam 11. Terus nanti biar tidak ada tanda tanya sama aku kok diajak bermain sama Bu Eli sama Bu Andi. Nanti kita jadwal Pak. Nanti misalnya hari Rabu pertama 5 orang si A B C D E. Terus hari Rabu kedua nanti selanjutnya kayak gitu gimana kira-kira? Kira-kira Pak Andi ada waktu untuk ke sana untuk senggang Boleh, boleh, boleh. untuk Boleh bisa Bu Eli, itu melakukan itu? bagus sekali Bu Eli. Boleh, bagus sekali itu. Oke, baik Bu Eli, Dan kalau nanti setelah materinya ini aja ya Pak, nanti materinya kita sesuaikan untuk mereka nggih, misalnya kalau anak yang belum bisa baca ya kita ajarin baca dulu, kayak gitu nggih Pak? ya gitu aja, ya sesuaikan dengan Bu Eli, Iya. kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini itu apa ya Bu yang akan jenengan terapkan? Artinya kita ini bukan hanya sekedar wacana, tapi komitmennya untuk melaksanakan itu apa kira-kira Bu Eli? Ya kalau menurut saya sih itu tidak bisa cuma 1 kali ya Pak, tapi itu harus terus-menerus. Jadi misalnya untuk 1 bulan ini kan ada 4 hari Rabu ya kita nanti 1 kelas dibagi 4. Minggu pertama hari Rabu ini si A, si B, C, D gitu, terus nanti yang selanjutnya, terus bulan depan kita lanjutkan lagi kita untuk yang kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, seperti itu gimana Pak? Boleh juga tapi, dari ini Bu, dari kira-kira kadang kan kita hanya bikin wacana, tetapi untuk eksekusinya biar bisa ada tanggung jawab atau apa gitu, komitmennya seperti apa Ibu ya? Mungkin mungkin dengan, kita konsultasi dengan kepala sekolah atau apa itu loh Bu, yang bisa ngawasi kita gitu. Eee yang pertama gini, Pak, menurut saya loh ya ini ya, tapi nanti terserah nanti ya, karena waktunya kan kita harus menyesuaikan juga. Kalau menurut saya sih, nanti selain kita bikin kayak daftar hadir atau schedule itu loh, Pak, itu Ya, nanti kita juga minta minta bimbingan atau konsultasi sama kepala sekolah. Kira-kira gimana, ya. Pak? Ya itu bagus Bu, memang kita di sini ada kepala sekolah itu kan juga bisa kita ajak kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira selain kepala sekolah, dan tadi saya Bu ya, mungkin nggak Ibu, mengajak teman guru yang lain, mungkin teman Ibu yang paralel kelas 1 yang lainnya itu juga bisa kita ajak Bu, mungkin seperti itu biar apa namanya, Bisa, Pak, biar, bisa. kan kita bisa sama-sama sharing ya dengan teman yang Sama ini ya, Pak, ya, sama petugas perpus. nah mungkin itu juga. Nah, berarti selain kita berdua besok ada guru kelas paralel. Kalau sama guru kelas paralel kemungkinan Pak Andi nanti pegang 2 kelas juga. Mungkin Ya mungkin nggak apa-apa, teman-teman di paralel saya nggak apa-apa. nggak apa-apa Bu. Terus kalau sama perpustakaan kan berarti nanti kita bisa pinjam bukunya perpustakaan Ya, ya, ya. gitu. Bu Eli,
gimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan setelah kita berkolaborasi itu? Kalau saya sih, gimana ya Pak? Menurut Bapak gimana Pak baiknya Pak? Nah ini kan rencana jenengan, seharusnya kan jenengan yang Iya, punya saya kan gimana? rencana seperti itu, mau kolaborasi dengan guru sama Pak Andi sama perpustakaan. Terus saya juga berharap itu nggak cuma sekali, berarti kan minggu pertama, minggu kedua berkelanjutan gitu kan. Terus nanti kita kalau kalau orang tua siswa kita ikut kan gimana Pak? Boleh juga Bu, kalau itu boleh juga biar si orang tua juga tahu. Artinya berarti kita kolaborasi penuh ya Bu ya, ada kepala sekolah, ada saya, ada Bu Eli, ada temannya Bu Eli Sejawat yang paralel, kemudian ada petugas perpus juga. Baik sekali Bu Eli. Ya Bu Eli, baik semoga nanti apa yang direncanakan Bu Eli ini bisa tercapai ya, bisa lancar dan anak-anak yang jadi permasalahan Bu Eli tadi juga bisa teratasi dengan baik. Nah, Bu Eli kira-kira setelah berbincang-bincang dengan saya ini gimana Bu Eli perasaannya? Wah, Semakin saya mumet kok apa merasa lega Bu? Atau saya kok semakin merasa mumet? ini ya Pak, merasa terbantu sekali. Maksudnya gini, saya kan pusing tadi mikirin si anak itu, tapi ketika ketemu sama Pak Andi, saya bicara sama Pak Andi, kok saya mendapatkan solusinya dan juga teman untuk bisa melaksanakan program atau keinginan saya untuk memajukan anak itu biar bisa membaca. Saya merasa terima kasih sekali ya Pak, terbantu sekali sama Bapak atas 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 ketersediaan Bapak untuk membantu rencana saya, seperti itu. Minta waktunya, sudah wis ngrusui wektune tapi sudah merasa plong lah Pak saya, Pak. Oh ya alhamdulillah kalau begitu Bu Eli. Saya harap juga Bu Eli bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Ya dan insya Allah Oke. nanti anak-anak kita juga akan semuanya mudah memahami dan mudah mengikuti pembelajaran kita dengan senang hati. Mungkin cukup ya Bu ya. Ini saya mau ada keluar sebentar, ini ada rapat. Mungkin begitu Bu Oh Eli. iya. Makasih nggih Pak nggih atas sarannya Oke, ya Pak ya. sama-sama Bu Eli.